Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id, kita akan terus mencoba memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa tentu ya. Ibu Hajah Juwah Yuni, atau lebih keren, lebih beken, dipanggil Ibu Hajah Juwek Juwita. Sugeng enjang Ibu. Yes, enjang Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat nggih? Amin. Ya. Bu Juwek, mungkin Kabupaten Kudus di era hampir 15 bulan atau 2 tahun terakhir ini kan dihantam pandemi COVID-19 yang luar biasa ya. Yeah. Artinya karena COVID itu pada akhirnya sangat mempengaruhi semua sektor di semua lini, tidak terkecuali adalah para pedagang di pasar-pasar tradisional, termasuk di dalamnya adalah pasar Kliwon kan begitu. Kemudian ketika COVID ini sudah melandai ya, pedagang mulai merangkak berbenah. Tentu ini tidak hal yang mudah, sehingga ini harus ada perjuangan yang harus dilakukan untuk bisa normal kembali kan begitu. Bu Juwek ini kita lihat kemarin di media ini pada tanggal 27 September panjenengan ketemu Ketua DPRD. Panjenengan bersama pengurus Himpunan Pedagang Pasar Kliwon ya. Kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 4 Oktober kemarin juga ketemu Bapak Bupati. Sebenarnya ada hal penting apa ini? Kok tiba-tiba HPPK ini wadul ke DPRD, juga wadul ke Bupati Kudus? Apa yang diwadulkan Bu Juwek? Terima kasih Bapak Fikri atas waktu yang diberikan bersama masyarakat Kudus, terutama pedagang pasar Kliwon, juga pemerintah daerah kita. Saya mewakili dari Himpunan Pedagang Pasar Kliwon, status saya sebagai bendahara. Di sini secara nurani saya sangat sedih karena apa? Banyak keluhan yang disampaikan pedagang bahwa mereka itu kok tagihannya gede ya, berapa saya tanya itu. Ternyata tagihan-tagihan mereka itu satu ruko itu ada yang tembus 89 juta. Ada punya 3 ruko, otomatis hampir 270 juta. Ditambah 3 kios, 2 los, otomatis kurang lebih tagihan mereka di pemerintah daerah itu sebanyak 300 jutaan lebih nggih. Itu yang untuk kelas besar. Yang untuk kelas kecil, contohnya para pedagang kios, ini ada yang kios, nanti juga kita ceritakan tentang los. Untuk yang kios, ada seorang pedagang yang nangis, Mbak Juwek, ki piye HPPK-nya, kok seperti ini tagihannya? Oh iya Bu, coba saya lihat. Loh 17,5 juta. Saya cek di lokasi dagangnya beliau, tokonya gede, tapi barang yang dijual itu senilai hanya 10 jutaan. Ditungguin dengan putranya, yang dipajang-pajang itu ya barang-barang yang murah lah, katakanlah kaos-kaos harga 10.000, 15.000 rupiah. Di situ kalau saya melihat
barang itu 10 jutaan, tidak ada lebih dari 10 juta. Beliau bilang, ini kita mau bayar sewa PKD berat sekali Bu Jue, sampai Desember apa bisa ya kumpul 17,5 juta. Ya otomatis saya nangis lah Pak. Wong barangnya aja cuma 10 juta. Dia kios. bayarnya kok 17,5 juta. Itu satu orang. Terus saya ngomong, langkah apa nanti kalau jenengan tidak mampu kumpulkan uang 17,5 itu Bu? Masa saya harus jual kios ini Mbak? Padahal kios sekarang dijual sudah enggak terlalu laku nggih. Kalaupun laku 1-2, sementara bomengnya laku Pasar Kliwon ini kan sudah mati. Ibaratnya harganya MM-an tetapi pembeli enggak ada. Disewakan juga enggak ada yang mau. Jadi banyak sekali kios atau ruko yang nganggur. Kemarin juga ada satu ruko lagi disewakan 40 juta. Tagihannya itu 45 juta. Dia disewa 25 juta aja orang pada enggak mau. Gimana langkahnya untuk ke depannya? Padahal dia butuh hidup, butuh berkembang. Selama 20 bulan ini kan 20 bulan ini COVID-19, PPKM. Saya sendiri ya merasakan. PPKM itu di bulan Maret ya. Maret itu penagihan di berbagai daerah itu kan macet karena ada penyekatan. Otomatis uang yang di pasar-pasar tidak tertarik. Itu untuk yang kita kirim-kirim barang ke daerah ya, baik Surabaya Pasar Kapasan, ke daerah Yogyakarta, Solo Klewer, di berbagai daerah. Nah, otomatis kelilingan kita pun bilang bahwa ini enggak bisa narik Bu, disuruh transfer. Transfer itu kalau mereka enggak ketemu orangnya aja mudah berkelit, ketemu aja bisa ibaratnya menunda nggih, apalagi transfer semau mereka. Nah, akhirnya terdampak itu sangat luar biasa sehingga konveksi yang mestinya sudah hidup pun bisa tumbang kembali karena di 1 tahun yang lalu saya sendiri ke konveksi itu sekitar 15 unit orang. Satu orang itu mempunyai 15 hingga 20 penjahit. Itu tumbang lagi karena apa? Ya terdampak COVID-19 itu tadi sehingga kita anggar kerjanya ya dikit-dikit aja untuk makan, minum, kalau nggak dikerjain. Terus rezeki mereka dari mana? Dia seorang penjahit. Ini untuk yang kelas penjahit produksi ya, saya sendiri dengan merek Ratu Juwita itu kita 1 bulan ya bisa ribuan, bisa produk hingga 3.000, 5.000, tembus 6.000 lembar itu kalau yang konveksinya. Tetapi ini yang menjadi permasalahan Pasar Kliwon ini, pedagang itu sebetulnya nganut, takut, dia ditarik berapapun dibayar. Tetapi jeritan mereka tidak ada yang menampung. Setelah mereka curhat ke saya dengan kemampuan saya izin Pak Ketua HPPK, kita luncurkan bagi yang belum bayar sewa PKD Pasar Kliwon silakan merapat ke toko atau ke kantor HPPK karena kantor belum ada sekretariat. Ini sudah mulai ada hari Senin nanti. Untuk saya lihat ternyata ini Bapak dokumen-dokumen yang nyon sewu ya. Di sini tagihan-tagihan itu keluar satu orang tuh ya. Ada yang 18 juta, ada yang aneh lagi nih. Toko jualannya cuma roti sama teh, posisi tagihan 37 juta. 1 bulannya mereka itu sudah bayar retribusi 1.150.000. Kalau 20 bulan, 37 juta dibagi 20 bulan, otomatis itu 1.850.000. Ditambah 1.150.000 otomatis keluarin dana 2-3 juta rupiah 1 bulan itu. Nah, beliau bilang ini gimana? Saya cara bayare, padahal jualannya cuma teh, roti, itu untuk toko yang ruko ini. Ada lagi cerita nggak sengaja nih tadi sore. Tokonya dikasih tulisan dikontrakkan, saya datangi, Mbak. Kenapa kok dikontrakkan? Mau jualan di mana? Saya mau keliling aja Bu Jue. Lah kok keliling? Nah ini gimana Bu Jue? Saya harus bayar sewa PKD. Oh alah, saya terus ya sedih juga Pak. Permasalahan kita itu sangat
Kompleks ya, ya. ada berbagai kalangan. Mungkin terkenal Pasar Kliwon, alhamdulillah dikenal kaya. Orang Kliwon kaya-kaya, alhamdulillah. Yang kaya mungkin 30%, 70% itu ya banyak yang minus karena terdiri dari pelanggan atau penjual baju yang sedikit-sedikit, terus celana kolor, terus makan makanan, sayur-sayuran, mereka ikut-ikut aja karena mereka tidak mampu berpikir ke depan karena butuhnya jualan, dapat uang. Apa keinginan pemerintah kabupaten kita pun ditagih dinas, ya oke, bayar. Cuma permintaan kita itu kemarin ke DPR dan ke Pak Bupati itu sederhana banget. Bahwa kami hanya minta keringanan PKD sewa 2020-2021. Ya kalau didiskon kalau didiskon 50% aja kita sudah seneng. Karena apa? Kenaikannya 100%, ngasih diskon 50% ya insya Allah ya sama aja normal gitu Pak. Ibarat kayak PKD sewa di 2016, 17, 18. Kalau yang 19, 20, 21 ini naik 100%, mereka pasti terkejut. Menjerit lah. Aku nggak mampu bayar nih, gimana? Apa harus jual motor? Itu yang untuk yang kecil-kecil mereka pada takut. Nah, terus saya bilang jangan takut lah, mangga curhat aja sini, nanti kita bantu untuk menjembatani dengan pemerintah daerah ataupun dengan Pak Bupati. Kemarin dari tim kita sowan ke Pak Bupati pun hasilnya beliau bilang manggil juga aset daerah sama Ibu Dinas, juga teman-teman HPPK hadir di sana. Berita yang saya terima dari utusan itu bahwa 2022 akan ada pengurangan minimal 25%. Tapi pedagang itu kan sakitnya di 2020-2021. Karena 20 bulan ini terdampak, betul-betul terdampak. Penjualan menurun hingga 90%. Kalau 10% itu untuk kehidupan kita aja sudah kurang ya Pak. Ada angsuran bank, ada bayar anak sekolah, ada makan sehari-harinya, karyawan, terus retribusi yang bulanan. Tak seberapa kalau retribusi bulanan itu sekitar karo kios 180, 160. Untuk los ya sekitar 70.000 itu yang bulanan. Nah, kami itu tidak minta yang muluk-muluk lah, diizinkan atau disetujui Bapak Bupati dengan Bapak DPRD Kudus. Dengan diskon 50% itu aja udah meringankan beban kami Pak. Contoh, kalau kami tagihannya itu 300 juta nggih, tadi ada yang sampai tembus 300 juta itu kan masih keluarkan uang 150 jutaan. Terus yang ditagih 89 juta masih keluar sekitar 45 juta. Itu kalau betul-betul didiskon 50% karena ada kenaikan 100%. Sama aja tidak didiskon tapi bayar masih tarif lama. Itu harapan kami, dan harapan kami semoga bisa direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, terutamanya Bapak DPRD Kudus dan juga Bapak Bupati Kudus. Untuk pedagang sendiri manut-manut saja bayar, tapi jeritan ini harus bisa dipernahke oleh pemerintah daerahnya karena kita juga ingin hidup dan ingin memajukan juga ekonomi yang ada di Pasar Kliwon. Pedagang yang diwakili Bu Jue ya. Bu Jue, Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus melalui Kabid Pasar ya, Bapak Albertus pernah memberikan satu keterangan bahwa tunggakan pedagang ini sejak 2016 ditagih dari dulu nggak mau bayar. Pedagang menggunakan kios, los, ya, ada perjanjian pemanfaatan kios dan los. Dan perjanjian selama 5 tahun ini untuk 2021 kan sudah harus diperbaharui lagi. Kan begitu. Sehingga seperti yang dijelaskan Bu Jue tadi bahwa di 2016 sampai 2019 ini tarif untuk sewa kios yang harus dibayar oleh para pedagang ini kan
masih di angka 225 per meter persegi per hari. Nggih. Ini untuk kios. Kios. Kalau untuk los ini 125 per meter persegi kali per luas. hari Kali luas. kan begitu. Akan tetapi di 2019 sampai 2021 Iya, batas betul. akhir pengajuan pembaharuan sewa itu tadi perjanjiannya ini naik 100%. Betul. Jadi yang 225 menjadi 500 per meter persegi. Iya. Yang 125 naik menjadi 250 per meter persegi. Nah, sesuai dengan Perda nomor 3 2018. Iya. Harapannya karena kebetulan Perda ini diundangkan ini hampir berbarengan dengan kondisi pandemi. Nah, itu ya yang kan? jadi pusing. Apalagi perbubnya ini di 2019 pas 3 bulan rame-ramenya COVID. Berita COVID Kan ya, begitu. Apalagi betul, Kudus betul. pernah menjadi juara nasional penyebaran COVID terbesar ya. Di Kudus. Sehingga Zona hitam. aspirasi yang disampaikan pedagang melalui HPPK ini tidak terus minta digratiskan, Oh, tidak. Akan tetapi mbok tolong perbub itu ditunda Betul. pelaksanaannya. Betul, tunda Artinya pedagang di 2019 sampai 2021 karena memang kondisi realnya itu COVID. banyak yang terdampak COVID dan PPKM sehingga minta agar ditunda. pembayaran itu sesuai dengan tarif lama. Betul, itu sesuai tarif Seperti lama itu, Bu, dulu. kurang lebihnya ya. Nggih, karena di 2019 itu kan saya ingat nggih 2019 akhir itu berita tentang COVID itu ada Indonesia Ya. sudah masuk. Harusnya kan tahu. Ya. Nah, kenapa kok masih tega dihitung ditagih saat seperti ini. Kita tuh baru saat enggel-enggel. nggih, dan yang kalau ada berita Ya. kok 2016, 17, 18 pedagang tidak bayar. Tidak, pedagang pada bayar. Mereka sudah punya SIP di 2016, 17, 18, 19. Saya 19 karena kemarin kalau kita transaksi jual beli kios itu langsung disuruh bayar. Terus kita akan keluar SIP di kedepannya ini, dan tagihan saya tuh 1.600.000 itu sekitar sampai hingga Desember itu berarti sekitar 16 bulan, 20 bulan Maret April ya, sekitar 20 bulan itu ditagih 1.600.000 itu untuk los yang di blok B 1,5 petak. Iya. Yang untuk kios itu tagihannya sekitar 10 juta lebih dikit. Itu sudah bayar. Kalau yang 16, 17 dapat rata-rata pedagang sudah pada bayar. Kalau ada numpuk tagihan itu memang kurangnya pengetahuan pedagang tentang SIP, surat izin pendaftaran itu keluar kalau kita sudah membayar PKD sewa, akan keluar yang namanya SIP di tahun sekian, katakanlah 2016 sampai 2017. Yang menjadi permasalahan kami itu bukan nilai PKD sewa yang sudah ada, itu bukan. Yang kita permasalahkan itu 2020, 2021 itu dengan naik 100%. Sejak ada perbub itu 100%. Sekarang ditagih saat ini Desember harus lunas. Bayangkan, apa enggak secara psikis dan psikolog mereka kena. Habis 20 bulan terhantam oleh COVID-19 plus PPKM, baru mau hidup, usaha sudah mau tumbang lagi. Karena apa? Kita harus bayar sewa PKD tadi dengan nilai yang lumayan besar, walaupun boleh dicicil 1 tahun dulu, 2 tahun, tapi kan ini sudah mepet, tinggal 2 bulan. Otomatis harus ada kebijakan yang diberikan pemerintah daerah kita kepada kami para pedagang gitu loh. Pedagang aslinya ngikut-ngikut aja, manut aja, karena mereka butuh kenyamanan berdagang.
Itu, Bapak. Mungkin terlebih setiap hari ini pedagang mendengar melalui speaker pasar itu ya, bahwa setiap hari ada siaran, setiap waktu ada pengumuman terkait himbauan pelunasan itu, bahkan kadang-kadang juga disertai ancaman kan begitu. Nek ancaman kayaknya ya mungkin ancamannya ya mungkin benar dilakukan biar pedagang itu semangat tuh bayar. Saya nggak menyalahkan. Wong ancaman itu kan ibaratnya gini ya, segera lo bayarlah. Tapi kan seseorang itu SDM-nya beda. Ada yang sangat takut terus dia bilang, aku kok nek dipermalukan, ditaruh di dalam suatu catatan di depan, terus mukaku tak taruh mana. Akhirnya itu kan secara psikis dan psikolog mereka kena. Mau menjerit kemana? Wong mereka taunya dagang jualan. Mungkin nek saya bisa muter-muter kayak gini ya Pak, karena kenal teman-teman banyak sehingga sedikit banyak saya mewadahi keluhan mereka. Kita sampaikan karena secara persuasif kemarin kita sudah sowan ke Pak DPR dan Bapak Bupati. Semoga beliau dengan adanya perbincangan ini bisa merubah keputusan Bapak Bupati untuk segera memberi realisasi diskon 50% di 2020-2021. Memang kenyamanan, beban psikologis dari pedagang itu juga harus betul-betul dijamin juga oleh pemerintah ya. Kalaupun misalnya ada tagihan, Mbok tidak perlu melalui speaker, apalagi ada ancaman mau dipermalukan dan lain-lain, kan begitu. Karena itu akan bikin tidak nyaman ya. Sebenarnya sederhana permintaan pedagang melalui Bu Juwek tadi ya, bahwa karena saat ini itu kondisinya baru saja kepingin memulai. Setelah 20 bulan dihantam COVID ya, mungkin untuk menghidupi, untuk bisa bertahan saja sudah syukur alhamdulillah. Sering kan Pak, begitu. Jualan mereka jujur ya 30 hari itu mungkin bisa terjual rata-rata ya. Untuk yang di Blok B itu bisa seminggu hanya laku 3 kali 4 kali. Itu ada yang bisa njong loh Pak, itu betul-betul ngeri sekali. Jadi intinya kenaikan Blok C PKD pun tertentu juga Blok B-nya juga kenaikan PKD yang cukup signifikan 100% saat pasca pandemi yang seperti ini memang sangat memberatkan. Apalagi level ini bisa naik turun. Kemarin Kudus sudah 2, sekarang turun menjadi 3. Sehingga penyekatan PPKM super ketat dan lain ini sangat mempengaruhi kondisi real perdagangan di Pasar Kliwon. Apalagi Kudus ini dulu pernah hitam ya, artinya juara nasional. Sehingga orang di luar Kudus mau ke Kudus itu takut. Kemudian orang Kudus di mana-mana itu dijauhi, ditolak kan begitu. Oleh karena sederhana permintaannya kepada Bupati Kudus, Mbok tolong ada kebijakan. Jangan dilihat pedagang Pasar Kliwon itu semuanya di level yang high semua ya. Tidak semua, tapi ada yang ketoknya jemleger kiosnya gede tapi isine ndak ada. Senilai kotang sak taline. Ngeri ya. Artinya omsetnya itu sebulan tidak lebih dari 10 juta, tapi bayarnya 17 juta seperti yang diceritakan Bu Juwek tadi kan begitu. Sebenarnya ada itu buktinya. Para pedagang itu ya selama ini sudah manut kok dengan pemerintah kan begitu. Aslinya kita manut. Ya permintaan pedagang melalui HPPK itu Mbok yo tolonglah ganti pemerintah memahami kondisi kami, betul. Memahami kondisi pedagang yang mungkin 2 tahun terakhir ini terpuruk karena pandemi juga menurun COVID. banget. Mungkin ya dampak pandemi itu begitu luar biasa karena ada PPKM, ada PPKM yang berjilid-jilid, ada himbauan di rumah saja. Ya, itu juga kacau Pak, juga jualan tidak ada yang laku karena orang pada di rumah. Supaya
geliat perdagangan di Pasar Kliwon itu berangsur-angsur normal, ada permohonan dari para pedagang, mbok tolonglah Perbub ini dijalankan ditunda. Jadi tagihan dengan tarif naik 100% di 2020 2021 ini mohon dievaluasi. Ya, tarif lama aja udah seneng loh supaya dikembalikan ke tarif lama. Kan begitu. Leres. Karena tarif lama itu sama aja kok Pak. Di diskon 50% tuh sama aja kita bayar tarif lama. Ya, artinya dikembalikan ke peraturan yang sebelumnya lama, lah. Ya, ini lama. Sangat membantu pedagang ini untuk memulihkan stamina tentu setelah 2 tahun dihantam pandemi seperti itu. Karena ya apapun ini sangat mempengaruhi kondisi real perdagangan di Pasar Kliwon. Yang mau membeli juga tidak berani, apalagi saat pandemi nagih utang. Ini sangat tidak mungkin kan begitu. Karena alasan mereka juga pelipun buang wayang ini dan lain-lain. Makanya harapannya teman-teman pedagang Pasar Kliwon melalui HPPK ini, melalui Bendahara Bu Juwek Juwita, agar pemerintah mengerti jeritan pedagang Pasar Kliwon. Tentu jeritan itu sendiri saat ini kondisi ini mungkin jerit ning wis ora ana suarane kan begitu. Betul, Bapak. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Anak nangis tuh nangisnya lama, jerit, terus akhirnya dia diem tak melolok gitu. Mau gimana? Karena semaput hidup gitu ya Pak. Mati suri. Yeah. Oke, sebenarnya retribusi ataupun apa namanya yang dipungut oleh pemerintah melalui Dinas Perdagangan, kemudian PKD ini kan karena termasuk pendapatan asli daerah, tentu harus dikembalikan untuk memberikan fasilitas kepada pasar tersebut kan begitu. Sehingga ketika kemudian orang bilang bahwa ayo kok narik terus tapi kenean rusak dijarke dan lain-lain, kan seperti itu. Ada aspirasi terkait dengan fasilitas Pasar Kliwon Bu, mungkin termasuk keberadaan eskalator, kemudian keberadaan parkir-parkir yang mungkin dalam tanda kutip tumpang tindih, semrawut, dan tidak berfungsinya parkir 3 lantai. Adakah aspirasi yang mungkin sudah diberikan oleh pedagang melalui HPPK? Dari kemarin itu untuk parkir Nyon Sewu, untuk parkir yang lantai 1, 2 hingga 3 itu sudah difungsikan. Sudah banyak mobil para pedagang yang memang diparkir di parkiran baru itu, 3 lantai itu. Karena apa? Kita memberi prioritas kepada para pengunjung untuk bisa parkir yang nyaman di sekeliling toko kita. Tetapi untuk pintu masuk di Pasar Kliwon yang ikonnya Kliwon itu justru depan memang barat itu Pasar Kliwon kan ibaratnya pasar pariwisata. Nah, untuk pasar pariwisata itu secara real akomodasi yang diberikan kepada pengunjung harusnya juga dipikirkan nyaman. Bukannya malah kemarin terjadi pengecoran. Saya selaku bendahara juga bingung loh. Ada pengecoran, jalannya sempit dah. Padahal Pak Kuli ini juga ya lucu. Pak Kuli ini karo naruh gledek itu di pintu masuk. Harusnya kita tersentral di depan toko Blok BC, di tengah itu ada sentral untuk bongkar muat barang. Tapi kan memang perlu pengertian dan kekompakan para pedagang juga Pak Kuli yang bisa menjadikan pasar itu tampil cantik
kalau ada pengunjung luar daerah itu masuknya juga nyaman. Karena apa ya, di depan itu parkir-parkir yang di depan ikonnya Pasar Kliwon Kudus itu memang sering dijadikan parkir-parkir. Parkir terus ditaruhin mobil. Kadang udah baik mereka mobil harus di sana, tapi motor-motor masih penuh. Akhirnya pengunjung juga agak bingung ini ya, mau lewat mana. Hadir lewat sini ada sepeda motor, lewat sini ada becak, lewat sini ada kletek. Ketoke ono eskalator tapi kok yo ora tau urip. Kalau hidup ini itu kan mungkin salah satu aspirasi, betul. Salah satu aspirasi. Fasilitas itu yang harus sebetulnya fasilitas artinya itu. Artinya walaupun pasar tradisional kenyamanan, tapi fasilitasnya seperti mall. Makanya Pak, setidaknya kan retribusi yang sudah dikumpulkan itu dikembalikan lagi ke Pasar Kliwon gitu. Biar supaya lebih estetikanya, kenyamanan pengunjungnya ini betul-betul harusnya ada ruang untuk pengunjung, dikasih kursi yang empuk gitu. Jadi kalau istri-istri belanja di Pasar Kliwon itu, yang ruang dicor itu harusnya ada kursi untuk duduk para suami atau Pak sopir untuk melepas lelah. Malah bagus lagi nek ada tempat istirahat khusus, karena pedagang Pasar Kliwon itu kan dari berbagai daerah Pak, dari luar Jawa, terutama di Kalimantan, Keva, Kupang, Ternate, itu masuknya di Pasar Kliwon. Kita harapannya Pasar Kliwon itu bisa fasilitas betul, tempat pijat itu parkir ada, yang di lantai 3 itu dibuka meses. Kayak gitu Pak, bisa menambah lapangan kerja lagi. Terus kalau capek-capek naik ke lantai Blok B lantai berapa itu? 3. Saya nanti tak usul satu teman biar jadi koordinator pijet di sana. Di lantai 3 itu kosong banyak Bu, yang tidak bisa belum pernah dicoba terus untuk jadi, UMKM di atas masih sepi. Seiring dengan naiknya retribusi tentu harus diimbangi dengan fasilitas-fasilitas seperti lantai 3 yang dulu pernah digagas untuk pasar khusus elektronik dan pernik-pernik ini sama sekali belum. Bahkan mereka kan juga sudah membeli. Sudah. Tapi akses untuk menuju ke jalan lantai 3 ini terkonek dengan artinya itu, tidak begitu kurang menarik. Harus ada. Di samping itu berbagai kalangan yang mau membantu kalaupun misalnya parkir ini dikelola oleh pihak ketiga, tentu tanggung jawab pihak ketiga ini untuk membekali teman-teman yang kebetulan dipercaya di wilayah itu untuk bertugas memarkirkan kendaraan ini juga harus dengan ilmu. Jangan kemudian karena kosong diisi. Harus ada penataan, ada tata caranya. Seperti Nyun Sewu di sebelah timur ini sering karena parkirnya terlalu ada 2 sisi, kemudian larangan untuk mobil ke sana juga tidak berlaku, hanya larangan saja, sehingga ketika ada mobil papasan begini parkirnya sudah kiri kanan saling melihat aja kan itu. Ini betul, termasuk adalah tanggung jawab pengelola parkir tentu. Jadi jangan datang ini hanya narik kepada anggotanya, akan tetapi bagaimana memberikan bekal kepada anggota ini agar lebih profesional, supaya sekali lagi kenyamanan tamu, keamanan tamu ini betul-betul terjamin. Supaya ketika mau ke kios ini kok semuanya sudah ada sepeda motor, sudah ada mobil, sehingga bingung orang yang masuk. Mungkin ada aspirasi lain Ibu sebelum kita akhiri perbincangan kita. Saya terlebih khusus pada permohonan yang tadi, yang retribusi ini. Saya kondisi real pedagangnya bagaimana? Dari Himpunan Pedagang Pasar Kliwon sendiri, selaku Pak Ketua juga Sekjen, saya bisa audiensi ke DPRD Kudus dan Kabupaten itu pun atas restu beliau-beliau, bukan langkah saya sendiri, karena ini butuh bentuk etika dan attitude sebagai Himpunan Pedagang Pasar Kliwon.
pertanggungjawaban kita kepada pedagang, walaupun secara real dulu itu memang HPPK disuruh menandatangani memang tidak mau untuk kenaikan sewa. Jadi otomatis dinas menagihnya head to head per personil. Tapi walaupun ditagih secara personil, kita pun selaku Himpunan Pedagang Pasar Kliwon, hati nurani kita pun tidak tega, Pak. Tetap ada upaya menjembatani keinginan pedagang dan sinkronisasi program kerjanya Pemda Kudus. Harapan saya bisa realisasi nih. Bapak DPRD Kudus dan Bapak Bupati bisa segera menindaklanjuti keinginan pedagang Pasar Kliwon yang keringanan PKD sewanya ini untuk 2020-2021 bisa didiskon di 2020-2021 ini, tidak menunggu di 2022. Karena 2022 pun akan ada tagihan baru yaitu kontak sewa lagi 2022 ke 2026 sesuai dengan masa kontrak itu. Jadi pedagang sudah menyadari kalau kita itu harus saling sinergi dengan pemerintah daerahnya. Harapan kita bisa segera terrealisasi. Menjadikan warga masyarakatnya sehat dan produktif adalah tanggung jawab pemerintah. Kan begitu. Supaya pedagang Pasar Kliwon ketika baru saja enggel-enggel setelah pandemi ini agar permohonan keringanan agar tagihan PKD di 2020-2021 ini dibayar sesuai dengan tarif lama dulu. Setelah 2022 nanti silahkan karena enggel-enggelnya sudah mulai kokoh, mulai bisa berjalan. Monggo kalau pemerintah menaikkan tarif sesuai dengan Perbup yang ditandatangani di 2019 kan begitu. Termasuk salah satu mungkin fasilitas kenyamanan bagi para pengunjung dan pedagang ini adalah juga pengelolaan soal sampah ini juga betul-betul harus diperhatikan kan begitu. Juga itu tempat tempat untuk istirahat untuk santai para pengunjung nek perlu nanti ada tukang pijetnya supaya pedagang yang dari luar kota ini bisa menikmati betul-betul karena Pasar Kliwon ini kan pasar pariwisata. Tentu semua yang ada untuk menunjang kepariwisataan itu harus betul-betul dipikirkan kan begitu. Oke, terima kasih Bu Juwita sudah mengaspirasikan terkait dengan kenaikan retribusi yang cukup signifikan, yang ini tentu hampir kebanyakan para pedagang Pasar Kliwon, apakah itu yang ada di los maupun yang ada di kios ini menjerit tapi ora ono suarane. Mudah-mudahan keinginan agar di 2020-2021 ini ditagih sesuai dengan tarif lama didengar oleh pemerintah daerah dan diperjuangkan dan direalisasikan oleh Bupati sebagai penentu kebijakan di Kudus kan begitu. Mudah-mudahan kita segera keluar dari pandemi Covid dan kehidupan bisa normal kembali. Dan transaksi di Pasar Kliwon yang notabene 3 pasar terbesar di Jawa Tengah ini betul-betul bisa normal kembali. Sehingga nek sudah normal bayar piro ae orang bayaukin nek cara wong Kudus kan begitu. Karena ini kondisi ini lagi enggel-enggel mbok tulung lah kan begitu. Pemerintah ini mengerti kondisi real para pedagang untuk menghidupi keluarganya saja kadang-kadang ada yang agak kesulitan. Bagaimana karyawannya bisa tetap bekerja, dan sebenarnya memberi pekerjaan ini adalah tanggung jawab pemerintah tapi sudah diambil alih oleh pedagang sehingga membantu
ada apa namanya memberikan pekerjaan kepada Iya, masyarakat betul, Kudus dan betul. sekitarnya. Iya. Terima kasih, Iya. tetap semangat terus bersama Amin. centininews.co.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.